Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jota Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD, yang dimana kita perhatikan bahwa hari ini XAUUSD sendiri mengalami kenaikan yang sangat tinggi ya. Yang dimana kita perhatikan kenaikannya itu ada pada 1760 sampai dengan 1793. Dan kenaikan ini pun sudah mencapai 300 pips lebih ya. Sudah mencapai 300 pips lebih dan masih melanjutkan kenaikannya hingga saat ini. Kenaikan ini juga sebenarnya dipicu oleh berita inflasi pada Amerika yang baru dirilis tadi ya, sekitar jam 7:30. Dan justru pada hari ini, yang dimana sebenarnya pada momen NFP sendiri kita pernah berpikiran atau beranggapan bahwa si XAUUSD ini akan menembus 1780 pada saat NFP kemarin. Dan ternyata pada NFP kemarin pun si XAUUSD ini nggak menembus 1780 dan ternyata reversal kembali ke bawah. Lalu pada hari ini ya, pada tanggal 13, dan kita lihat bahwa XAUUSD ini sudah menembus cukup tinggi dan saat ini berada dalam range pergerakan harga yang baru ya. Jadi saya tadi juga coba analisa ya, sebenarnya si gold ini sudah sampai di trendline-nya. Kita buka dulu untuk analisanya. Ya, jadi di sini tuh ada trendline yang kalau kita perhatikan itu di sini trendline-nya itu adalah trendline downtrend-nya si gold itu sendiri, si XAUUSD itu sendiri. Lalu di sini di tempat di ini nih, di area 1794 sampai 1795 itu ada sedikit base ya. Base ini kalau dilihat di 4 jam itu memang nggak gitu jelas ya, tapi base ini saya bentuk di candle 30 menit. Dan base ini sebenarnya bertepas-pasan sekali dengan si trendline ini, sehingga itu yang menghambat pergerakan si gold itu sendiri. Ya, kalau kita perhatikan di sini, si gold itu kan lagi sideways ya. Sideways terus ya selama dari tanggal 30 September itu dia udah mulai sideways. Hingga saat ini mendadak dia naik kembali ya ke atas. Lalu kalau kita perhatikan kembali di candle yang 1 jam ya, kalau kita perhatikan, nah pada candle 1 jam ini dia itu sudah mengenai pas pada resistennya. Kalau sini kita tulis itu 1794 sampai dengan 1795. 1794. Nah, jadi garis resisten ini atau garis supply area dia itu ada di 1794 sampai dengan 1795. Kita bisa diambil dari sini untuk resistennya atau supportnya itu dari sini. Sebenarnya untuk lebih tepatnya itu ada pada 345 ya, 1794 345 sampai dengan 1795 829 830 kita tulisnya di sini. Ya, ini adalah base atau range pergerakan dari si XAUUSD sendiri. Saat ini yang paling tinggi itu di sini. Jadi sebenarnya pada saat momen NFP kemarin ya, kita sempat berpikir bahwa si XAUUSD ini justru akan menembus si 1780 ya, ternyata kan gagal ya, dan baru ditembus hari ini. Dan sekali menembusnya pun harganya langsung meloncat tinggi ya, bisa dikatakan bahwa 1780 ini saat ini sudah
nggak begitu terpakai lagi dan kita harus mencari base baru ya. Mungkin untuk saat ini patokan paling dekat dia untuk turun itu ada di 1780 ini, karena kan dia belum melakukan retest sama sekali di bawah sini ya semenjak kenaikan dia. Jadi ya masih ada potensi untuk dia melakukan retest kembali ya, melakukan retest kembali itu di bawah sini. Lalu kita perhatikan lagi di candle 30 menit. Pada candle 30 menit terlihat bahwa sini ada rejection cukup kuat daerah sini, yang dimana udah terjadi rejection 2 kali di sini dan masih harga itu masih mencoba untuk naik kembali tapi masih gagal ya. Kalau kita ukur kenaikannya yang saat ini, kira-kira berhenti di mana? Kalau misalkan dia mau terjadi reversal itu kita bisa mengukur dengan Fibonacci. Kita di sini pakai retracement Fibo ya, atau Fibonacci di sini. Kita hilangin dulu ini. Kita geser dulu. Ini kita tarik Fibo-nya. Oke, kita tarik di sini dan kita perhatikan kira-kira itu harga itu akan reversal ya sampai 1618. Kelihatan nggak 1618 nih, 1618. Oh, nggak kelihatan ya. Ya pokoknya 1618 itu ada di bawah banget nih. Lalu kalau kita perhatikan kembali di sini, di area base ini nih, ya, itu pas dengan area 0,5-nya si Fibonacci itu sendiri. Ya di sini ya, di bibir base-nya ini. Pada harga 1776 itu pas sekali di kenaikan 50%-nya dari si gold saat ini. Yang dimana ketika memang dia mau reversal di sini pun masih sangat memungkinkan ya, untuk melakukan retest kembali ke atas. Dan jika memang dia gagal reversal di sini, maka area terakhir untuk di reversal itu ada di 1618. Yang dimana seperti kita tahu bahwa 1618 ini atau golden ratio dari si Fibonacci ini adalah area yang cukup kuat untuk si Fibo sendiri ya, atau untuk si harga itu sendiri untuk melakukan reversal ketika ingin melanjutkan kenaikan harganya. Tapi jika memang si harga itu turun kembali atau menembus 618 ini, maka ada kemungkinan besar harga untuk turun kembali ke sini 0786 ya, atau pada harga sini kita tepatnya di 1762,690 di sini ya. Lalu untuk base terendah dia itu sebenarnya masih sama di sini. Ada pada harga 1795 sampai 1760 ya. Lalu kalau untuk key supportnya itu masih tetap sama, yaitu ada di bawah sini, ada di 1746 untuk key supportnya, masih belum ada perubahan. Tapi kalau untuk key resistnya ini ada di 1800 dan itu hampir disentuh sama dia. Tapi karena masih terjadi rejection, menurut saya ini masih agak susah untuk disentuh sama dia. Dan ditambah lagi ini kan pas banget dengan trendline downtrendnya dia ya. Jadi masih ada potensi untuk dia turun kembali jika memang dia tidak bisa menembus area 1794,345 sampai 1795,830. Oke. Mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari si XAUUSD ini sendiri. Dan intinya market hari ini tuh cukup volatil ya pergerakannya. Yang tadinya si XAUUSD sendiri sempat turun dalam, lalu dia naik lagi lebih tinggi. Ya intinya market sedang susah untuk diprediksi, terutama pada momen besok ya. Momen besok kan ada FOMC. Nah momen itu ini akan
terus membuat market ini bergejolak hingga beberapa berita besar itu selesai diumumkan. Oke, jadi saya juga udah ingatkan sebenarnya bahwa market pada bulan ini akan lebih volatil, jadi kalau yang mau trading itu harus lebih hati-hati lagi. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari XAUUSD saya saat ini, dan jika memang ada yang salah atau dalam penjelasan saya ada yang kurang, ya silahkan ditambahkan di kolom komentar. Dan jika memang ingin berdiskusi, silakan diskusi saja di kolom komentar, ataupun kalian bisa add channel Telegram Yuna Trading ID, nanti kita bisa diskusi di sana ya untuk setiap hari. Lalu kalau misalkan kalian rasa video ini berguna untuk teman atau saudara dan juga keluarga kalian, silakan share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan subscribe channel YouTube Yuna Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.